Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sobat Laboratorium Agama Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam sejarah panjang intelektualisme tafsir dunia Islam, ada banyak fase-fase sejarah yang bisa kita ambil pelajaran dari fase-fase sejarah tersebut. Salah satu yang menurut saya menarik adalah apa yang terjadi pada seorang ilmuwan besar di Andalusia yang bernama Ibnu Athiyah Al-Andalusi. Dia menulis sebuah karya tafsir yang berjudul Al-Muharrar Al-Wajiz di Tafsir Kitab Aziz. Menariknya adalah segera setelah beliau ini meninggal, kitab tafsirnya dibaca di mana-mana. Beberapa kitab biografi mengatakan Tara Ghorban wa Syarqan. Kitabnya terbang di barat dan di timur, dua batasan dunia muslim yang dikenal pada saat itu. Ada seorang ulama besar lain, Abu Hayyan Al-Andalusi, yang lahir di Granada lalu pindah ke Kairo. Dia membawa kitab ini yang dipakai sebagai rujukan utama ketika mengarang Al-Bahrul Muhit, itu untuk menyebut salah satu di antaranya. Kitabnya dibaca di Maroko, di Andalusia sendiri dia terkenal, dan dia terbang ke Masyriq. Tetapi yang banyak orang tidak sadar adalah fakta bahwa kitab itu adalah satu-satunya kitab yang pernah ditulis oleh Ibnu Athiyah Al-Andalusi. Orang sering membandingkan Ibnu Athiyah Al-Andalusi dengan Al-Kasyaf an Haqaiqit Tanzil karya Zamakhsyari, karena keduanya tidak hanya berdekatan secara waktu, tetapi juga memiliki corak yang hampir sama, retoris, dan masing-masing mewakili daerah barat dan timur secara kebetulan. Lalu kemudian digarisbawahi perbedaannya, kalau Zamakhsyari menulis itu dalam masa dia matang, sudah tua, sementara Ibnu Athiyah menulis ketika dia masih sangat belia. Dan saya ulangi lagi, itu adalah satu-satunya karya yang pernah dia tulis. Profil ini menurut saya menarik, karena sebahagian kita dewasa ini terlalu mengidolakan untuk menjadi sosok yang serba bisa, serba banyak karyanya, punya list achievement yang harus dituju, dan luar biasa banyak jumlahnya. Dan jarang dari kita punya bayangan bahwa ada loh profil-profil yang hanya menekuni satu bidang saja, menulis satu karya saja, tapi besar dalam karyanya tersebut. Saya jadi teringat sebuah ayat Al-Quran, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Yang berbuih akan hilang, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di bumi. Saya pikir permisalan itu sangat dalam di era di mana sekarang orang mencari-cari kesibukan, dipenuhi dengan ketergesa-gesaan dan keterburu-buruan. Kita sebagai dosen dikejar setiap hari dengan deadline, menulis, beraktivitas ini, aktualisasi ini dan itu. Mahasiswa dikejar dengan tren, dikejar dengan pola-pola tertentu. Orang bekerja juga terobsesi untuk melakukan banyak hal, menyenangkan atasan, menyenangkan kolega, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah puas untuk kemudian menekuni satu bidang dengan sungguh-sungguh, tetapi menghasilkan sesuatu yang meaningful, yang punya value dan punya makna. Sahabat Lab Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya pikir Ramadan kali ini adalah waktu yang tepat untuk kita ngerem sejenak. Kita menginjak rem, alih-alih menginjak gas, supaya kita ada waktu untuk berpikir sejenak, untuk membuat refleksi kembali. Jangan-jangan kita terlampau terobsesi untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat. Jangan-jangan kita terlampau sibuk mengejar ini dan itu, padahal kita tidak meraih apapun dalam tanda kutip. Tentu di bulan Ramadan nanti ritme kita akan berubah, fisik kita akan menjadi lemah, tapi bisa jadi itu bukan sesuatu hal yang perlu disesali, tetapi justru menjadi penanda bahwa kita butuh fase-fase itu. Kita butuh fase-fase untuk menghasilkan satu hal saja, atau satu hal yang kelihatannya kecil tapi bermakna, daripada mengejar banyak hal yang sebenarnya
tidak memiliki makna yang mendalam. Jika dikaitkan dengan fase sejarah tafsir yang saya sebut di awal tadi, saya pikir profil-profil seperti Ibnu Athiyah Al-Andalusi ini banyak, tetapi mungkin kalah pamor dengan orang-orang besar yang kita sebut sebagai polimet, yang menulis ini, menulis itu. Tetapi Ibnu Athiyah Al-Andalusi membuktikan bahwa sebuah karya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan dedikasi yang tinggi, dengan mencurahkan segala hal, jiwa, perasaan, energi, dan segala macam untuk hal tersebut. Jika dilakukan dengan baik, maka dia akan bermanfaat bagi seluruh sarjanawan, seluruh umat Islam, dan siapapun yang mempergunakan karyanya. Sekali lagi, di era yang serba cepat sekarang ini, kita butuh momentum untuk berhenti sejenak, dan semoga Ramadan ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.